Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada garis khatulistiwa, sehingga seringkali terjadi bencana alam berupa badai atau dikenal dengan nama angin topan. Badai terjadi ketika zona laut yang terpapar matahari dan menjadikan air lautnya hangat sehingga mengangkat udara yang kaya akan uap air dari permukaan laut. Sementara, udara dingin akan turun ke permukaan laut dan menghangat, kemudian naik ke atas dan menciptakan sirkulasi udara vertikal serta menimbulkan tumpukan awan badai. Badai sendiri ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang disertai dengan cuaca yang buruk dan memiliki kecepatan 64 hingga 72 knot. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, daerah Indonesia yang rawan terkena badai yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan masih banyak lainnya. Dampak yang diakibatkan dari badai terbagi menjadi 3, yaitu dampak kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Dampak kesehatan sendiri meliputi cedera fisik serius bahkan kematian akibat terjangan angin kencang atau tertimbun material bangunan, kemudian risiko terkena penyebaran penyakit seperti diare akibat banjir yang ditimbulkan setelah badai, dan yang terakhir tekanan psikologis baik stres, kecemasan, dan trauma pasca bencana. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan yakni kehilangan tempat tinggal, mengganggu interaksi sosial dan membuat masyarakat terisolasi secara fisik, sementara dampak ekonomi yang ditimbulkan yakni biaya pemulihan dan pembangunan infrastruktur yang rusak akan sangat tinggi dan mempengaruhi ekonomi lokal, regional, atau nasional. Kemudian, badai juga mengganggu sektor bisnis dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Selain itu, badai juga dapat merugikan perekonomian sektor pertanian yang rusak. Upaya pencegahan atau mitigasi menurut peminatan kesehatan lingkungan yakni yang pertama dengan melakukan pengelolaan vegetasi di sekitar wilayah yang rentan terhadap badai untuk membantu mengurangi kecepatan angin dan kerusakan yang disebabkan oleh badai. Yang kedua, pemantauan lingkungan secara intensif untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap badai dan mengarahkan upaya mitigasi dengan lebih efektif, baik meliputi analisis pola cuaca, pengawasan iklim, dan juga pemantauan kualitas udara dan air. Yang ketiga, pengelolaan limbah dan sanitasi. Seperti yang kita ketahui, badai dapat mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur dan mengakibatkan sanitasi dan limbah yang tercemar, yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya penyakit. Mitigasi bencana badai melibatkan pemulihan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah dengan cepat dan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit yang berhubungan dengan air dan juga limbah. Dan yang terakhir, pemantauan kualitas udara dan air. Badai-badai yang terjadi dapat mempengaruhi kualitas udara dan air melalui penyebaran partikel, debu, polusi, dan kontaminan lainnya. Pemantauan kualitas udara dan air setelah badai itu penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman kesehatan dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan lingkungan. Jangan takut, tetap tenang dan selalu waspada. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana badai. Terima kasih.